Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas mengapa kok motor karbu itu makin bertenaga bila malam hari, dan mengapa kok motor injeksi itu lebih irit kalau malam hari. Ini terutama motor injeksi yang masih baru ya, yang sensor oksigennya masih belum rusak. Jadi eh, performa motor itu nggak stabil ya. Ketinggian berubah, campuran bahan bakar harus berubah. Terus suhu juga begitu. Suhu tinggi malah ya berubahlah, suhu tinggi, suhu rendah. Kalau yang dataran tinggi, dataran rendah jelas ya. Di dataran rendah itu kepadatan udaranya itu lebih tinggi. Jadi di dataran rendah itu udaranya lebih banyak. Kalau udara lebih banyak, apa efeknya? Ya, rasio bensin udara juga berubah. Apa yang enak di dataran rendah belum tentu enak di dataran tinggi. Apa yang enak di dataran tinggi belum tentu enak di dataran rendah. Kalau contohnya itu mungkin mesin sulit menyala kalau di dataran tinggi. Kenapa sulit menyala? Karena bahan bakar dari motor itu biasanya tetap. Biasanya motor itu cuma deteksi berdasarkan suhu aja ya. Jadi karena bahan bakar tetap, hasilnya apa? Kalau udaranya tipis, rasionya itu jadi nggak cocok. Campuran bahan bakarnya jadi terlalu banyak. Kalau campuran bahan bakar terlalu banyak, ya efeknya itu berebet, mesin sulit menyala. Yang sebaliknya juga begitu sih. Kalau udara terlalu sedikit, mesin juga sulit menyala, tapi mungkin efeknya beda ya. Kalau bensin terlalu sedikit itu biasanya nyalanya tuh nggak langsung mati jeblak begitu. Kalau langsung mati itu biasanya karena busi sudah basah, karena ya busi bensinnya kebanyakan stol gitu ya istilahnya. Ya, dataran tinggi, dataran rendah itu agak rumit ya. Honda saja sampai menyertakan setelan ECU dataran tinggi, dataran rendah di motornya. Jadi nggak perlu pakai programming macam-macam, ada setelan. Jadi sebenarnya cukup banyak ya yang mempengaruhi perubahan tenaga berdasarkan siang dan malam itu. Nggak cuma bensin aja sebenarnya, bisa karena cairan coolant kalau motor yang ada radiatornya, atau dari oli mesin itu juga ada pengaruhnya. Bahkan bensin pun, jenis bensinnya, oktan bensinnya, premium, pertamax, itu juga berpengaruh. Karena ya kalau misalnya bensinnya pas untuk panas, untuk dingin nggak cocok kan bisa aja.
enaknya bahas apa dulu ya, yang lain-lain dulu lah biar enggak bingung. Pengaruhnya bensin, jangan pengaruhnya bensin, salah, pengaruhnya kulan. Penulis pernah pengalaman mobil ya, olinya kulannya masih orisinil bawaan baru, Ayla 3 silinder 1000 cc. Itu saat siang hari dipakai itu tenaganya nggak enak, asli nggak enak, gono tarikane blas. Nggak enak lah, sama sekali nggak enak. Padahal malam itu terasa mantap tarikannya, terus kaget. Enak tarikannya, lebih enak tarikan waktu malam hari daripada siang hari. Iya, terus kok merasa gitu, penulis curiga kulan. Cairan radiatornya menurut penulis kemungkinan itu salah konsentrat. Apalagi setelah baca-baca, konsentrat yang dianjurkan untuk daerah tropis itu adalah yang kulannya, konsentrat kulannya lebih sedikit. Padahal tahu sendiri kan konsentrat kulan pabrikan itu ngasihnya berapa, dikasih 50-50. Nah itu ternyata katanya nggak cocok, itu cocoknya cuma untuk daerah yang bersalju saja. Ya entah mengapa lah pabrikan mobil itu ngasih kulan yang untuk daerah salju. Nggak cuma pabrik mobil toh, yang pabrik motor sama saja. AHM Oil kulannya ya sama 50-50, Yamaha Loop kulan sama 50-50. Kalau yang pabrik mobil malah nggak jelas mereknya apa, bukan mereknya sendiri, bukan merek Honda, tapi merek nggak jelas merek apa, Wurt atau apa gitu. Kayak merek-merek gak terkenal lah kalau kulan itu. Soalnya memang cari murahnya, nggak butuh pabrik mahal. Tapi masalahnya konsentratnya itu loh, yang kalau salah ya salah, nggak ada hubungan sama merek. Mau merek mahal atau murah, kalau konsentratnya nggak pas ya sama-sama nggak enak, bukan makin baik, tetap aja jelek. Ya wes, akhirnya karena penulis kan pernah nanya yang bagus apa, Pertamina. Nah Pertamina itu, kulan Pertamina itu rasionya 30-70. Pertamina nggak mengeluarkan rasio 50-50. Ya wes, penulis beli harga 80.000 lah. Untuk mobil kan termasuk murah. Ya wes, ternyata sama dealernya nggak berani, padahal mereknya Pertamina loh, lebih prestis daripada merek Wurut yang nggak jelas pabrik endi, terkenal juga enggak, masuk iklan yang nggak pernah. Ya wis, terpaksa diinggirkan. Akhirnya apa, penulis tambahi air, wis cuek, tambahi sakake, masih lebih dari maksimal, nggak ngurus, yang penting kasih air. Dan ternyata apa, mantep guys, enak. Hanya dengan mengandalkan kulan tambahi air terus sama peru kapasitor itu luar kota merajai lah. Motor-motor kan kulannya pada pakai yang 50-50 semua. Kalau siang ya tenaganya pada melempem semua kan, nggak peduli mobil Avanza, Xenia, kalau siang melempem semua, nggak bisa lari, ada masih tenaganya gede-gede ini nggak peduli. Cuma modal itu aja penulis berani saingan sama Yaris, sama Jazz, sama Innova, sama ya kalau Avanza ya sekarang kan. Kalau malam hari ya nggak begitu, masih bisa dikejar sama mereka. Kalau siang hari, waduh wis nggak bisa ngejar nggak mereka.
enteng jalan 100 sudah wut cepet. Nah, dari pengalaman itu penulis tahu betapa ngawurnya pabrikan itu. Ngasih rekulan kok 50 ngawur pol. Nah, terus Kulan udah oli mesin sekarang. Oli mesin itu jelas terpengaruh dengan suhu ya. Jadi kalau suhu kerjanya tinggi, olinya harus kental. Suhu kerjanya rendah, olinya harus encer. Nah, suhu yang unda-undi itu kan yang bisa dipakai sebagai acuan. Di buku manual pabrikan yang genah, bukan pabrikan lokal, pabrikan Honda Eropa, Yamaha Eropa, Suzuki Eropa, itu mesti menyertakan tabel hubungan antara kekentalan oli yang harus dipakai dengan suhu. Jadi sering disebutkan itu kalau belakangnya 40 itu untuk suhu maksimal 40 derajat Celcius. Kalau belakangnya 50 itu bisa untuk sampai 50 derajat Celcius di lingkungan. Nah, 30 maksimal 30 derajat Celcius. Kalau suhu daerah sekitar Surabaya gini siang-siang sampai berapa? Ya bisa tuh sampai 50 kalau ngukur di jalan. Kalau di teduh-teduhan mungkin ya paling 35 atau berapa. Tapi sudah cukup panas kan. Mepet wis dengan yang 10W40. Padahal pas sama pabrikan kan dikasih 10W30. Nah, kalau 10W30 dipakai malam hari ya mesinnya halus, tarikan enak karena kekentalannya sesuai dengan peruntukan. Malam hari maksimalnya ya paling 30 lah. Nah, kalau siang hari gimana? Kalau suhunya sampai 50 ya melempem, ya bukan melempem sih, nggak kuat, nggak daya nih, nggak ada film strength-nya, nggak ada, lemah. Oli yang asalnya kalau suhu sampai maksimal 30 derajat Celcius itu bisa melindungi mesin dengan baik, begitu kena 50 keenceran, terlalu encer. Sebagai akibatnya apa? Ya jadi nggak ada nggak ada tenaganya. Karena apa? Ya kehambat lah. Tahu sendiri, maaf ya kalau yang belum lihat daftarnya oli. Jadi oli itu hambatan paling minimal itu adalah sebelum ketemu logam dengan logam. Kalau sudah ketemu logam dengan logam, mau ada aditifnya sekalipun, itu kalah dengan yang nggak ketemu logam dengan logam. Jadi mau sih ada pelicinnya, licin-licinnya sekalipun, itu nggak bisa ngalahkan dengan kalau logamnya belum bergesekan secara langsung. Nah, oli kalau terlalu encer, ya logamnya bakal langsung bergesekan langsung dengan logamnya. Kalau sudah seperti itu ya jangan harap irit lah. Jangan harap kencang lah. Digas suara kasar karena ya mesinnya itu saling beradu dengan mesin, logamnya saling bergesekan dengan mesin. Ya itu yang jadi penyebab mengapa kok kalau olinya jelek itu siang hari tenaganya nggak sip. Nah, ini penulis pakai asumsi kalau olinya itu bisa melindungi siang hari dan kulannya juga sudah bisa memberikan pendinginan dengan baik pada saat siang hari.
Jadi coolant sama oli itu cukup penting juga untuk performa pada siang hari. Nah, kalau soal bensin gimana? Mengapa kok waktu malam hari itu tenaganya motor karbu jadi lebih besar? Mengapa kok kalau malam hari itu motor injeksi lebih irit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, penulis terpaksa meneruskan rekaman video ini karena ternyata dari sisi penjelasan bensinnya itu butuh yang lebih detail. Jadi yang kita tahu, untuk performa yang baik itu adalah butuh rasio bensin dengan udara yang pas. Jadi rasio udara yang pas ini ternyata terpengaruh dengan suhu, dengan tekanan atau kelembapan, karena itu mempengaruhi jumlah oksigen di udara. Jadi nggak boleh terlalu kering, nggak boleh terlalu basah. Jadi ini dasar teorinya, dasar balapan dengan penyetelan berdasarkan kepadatan udara, kerapatan udara. Jadi pembakaran mesin itu ditentukan oleh jumlah oksigen. Jumlah oksigen di udara itu tergantung sama suhu, kelembapan, dan tekanan udara, atmospheric pressure atau barometric pressure. Selain itu, faktor-faktor tersebut juga mempengaruhi penguapan. Lebih banyak penguapan, ini maksudnya bahan bakar ya, penguapan bahan bakar, jadi lebih banyak tenaga. Kelembapan juga berpengaruh pada penguapan, dan kelembapan ini juga berpengaruh pada sistem pendinginan mesin. Jadi mesin yang didinginkan nggak mudah ngelidik kan, nggak mudah overheat. Tapi ya itu beda lagi kalau mesinnya otomatis ya. Ini untuk yang non otomatis. Jadi makin tinggi kepadatan udara, itu makin banyak jumlah oksigennya. Sementara makin rendah kepadatan udara, maka makin rendah oksigen. Ini nggak tahu kenapa nggak diterjemahkan. Padahal sudah penulis terjemahkan. Jadi kalau di dataran yang tinggi oksigennya rendah kandungan kepadatannya karena kepadatannya rendah. Terus kalau di permukaan laut kepadatan udaranya tinggi. Ini biasanya untuk mengukur kepadatan udara ini disarankan untuk langsung pakai alat khusus mengukur kepadatan udara. Nah, ini penjelasan soal suhu. Suhu itu bisa berubah hingga 20 derajat dalam tiap hari. Ini katanya kalau perubahan suhu 20 derajat ini, sistem bahan bakar bisa butuh penyetelan 4%. Bisa kisarannya naik atau turun 4%. Ini kelembapan. Ini kelembapan fluktuasinya 50%. Ya, kelembapan ini bisa memenuhi tenaga hingga 2%. Kalau yang tadi ini suhu ini memenuhi tenaga 4%, kelembapan memenuhi 2%. Sementara tekanan udara barometer ini mempengaruhi 2%. Ketinggian ini juga butuh kerapatan tinggi. Angin juga pengaruh. Ya intinya itu. Jadi mengapa kok kerapatan udara berpengaruh? Karena yaitu. Nah, sebelumnya tadi penulis sudah jelaskan bahwa
berdasarkan pengalaman penulis. Dan ini video soal kerapatan udara, video soal performa Nmax penulis yang waktu malam hari pelan, waktu siang hari kencang. Malam hari cuma 20 detik 0-100-nya, siang hari 16,7 detik 0-100-nya. Itu penulis posting juga di grup. Nah, banyak komentar menyetujui. Iya, kalau malam itu motor karbu itu tenaganya enak, mantep banget kalau malam. Nah, ini unik loh ya, karena tadi kan udah disebut ya, kalau berdasarkan suhu itu mana ini? Nah, ini berdasarkan suhu, kerapatan udara itu makin rendah kerapatan udara, oksigennya akan makin kok gitu. Suhu makin rendah, kerapatan udara makin tinggi. Ini bisa dilihat, mouse-nya kelihatan enggak? 50 derajat angkanya sekitar 0,9. Kalau kelembapannya 40. Sementara di suhu 30 derajat kira-kira 0,96. Lebih padat udaranya. Anggap malam hari 30, siang hari 50 ya. Ini terlihat juga kalau di suhu 50 ini kelembapan udara, humidity ini pengaruh juga. Kalau 0 itu kepadatan udara lebih tinggi, kalau 100 itu kepadatan udara lebih rendah. Pengaruh juga kelembapan. Ini kelihatan di sini ya. Terus ada juga ini grafik tekanan udara dengan suhu. Kita bisa lihat contohnya di suhu 37,8 ini aja 48,9 derajat Celcius. Tekanan udara 1,38 bar. Densitasnya 2,59 kg per meter kubik. Kalau suhu rendah ini 32,2, angkanya 2,74. Kalau tekanan udaranya yang turun misalnya jadi 0,69, kepadatannya turun 1,84. Ini perhatikan dulu ya, ini penting. Kira-kira jadi lebih rumit gak kalau kita tambahkan lagi ya. Yang jelas selama ini yang sering jadi acuan itu adalah suhu. Kalau malam hari itu kerapatan udaranya rendah karena suhunya rendah. Ini emang kelihatan ya. Penulis nggak pakai contoh yang lain, yang gini aja wis cukup ya. Untuk tekanan yang sama ini 0,69 bar. Kalau suhunya naik, kerapatan udara berkurang. Ini mulai dari 26,7 derajat ini 1,99, kemudian turun lagi kalau makin panas jadi 1,94, turun lagi jadi 1,91, turun lagi 1,84 dan seterusnya. Jadi di sini udah jelas datanya, makin panas makin rendah kerapatan udara. Lah kok tapi aneh, kenapa kok motor karbu itu kalau malam hari lebih bertenaga? Kok bisa itu? Karena kan katanya kalau kerapatan udara makin rendah, oksigennya berkurang. Kalau oksigennya berkurang, apa efeknya? Kalau memang pusing ini ya. Dari yang ini guys. Yang ini aja gampang. Pusing mah. Kalau suhu makin rendah, kerapatan udara makin tinggi. Nah, malam hari suhunya kan lebih rendah dari siang hari. Malam hari anggap aja 30 derajat, siang harinya 50 derajat. Nah, malam hari itu kepadatan udara lebih tinggi. Nah, kalau kepadatan udara lebih tinggi gimana? Oksigennya makin banyak. Nah, kalau oksigennya makin banyak gimana? Rasio udaranya makin kering. Kalau makin kering gimana? Ya tenaganya berkurang. Nah, ini ada
grafik yang menunjukkan air to fuel ratio. Yang dilihat yang abu-abu atas ini ya, grafik tenaga. Alah, ini kalau anggap saja bensinnya ideal ya. Sini wis 14,5 ini wis anggap aja sini. Ini setelan kendaraan normal, setelan irit. Nah, kalau oksigennya bertambah, apa yang terjadi? Jadi misalnya 16 gitu, kan nambahnya kira-kira wis anggap aja 10% itu ya. Dari 14,5 jadi 16. Kan jadi makin kering. Nah, ini jadi lean. Powernya berkurang. Tapi kok malah kenyataannya bertambah? Kenapa itu? Nah, itu kita lihat lagi ternyata pengaruh kelembapan, selain pengaruh dari apa? Dari suhu dan humidity, temperatur dan kelembapan, ada juga tekanan udara. Nah, tekanan udara itu kalau kita lihat dari barometer ternyata naik turun ini loh. Barometer bisa turun kalau cuacanya panas, tiba-tiba barometernya angkanya turun. Nah, itu katanya mau ada petir, ada angin kencang. Yes, macam-macam lah ini. Ada kalau misalnya lagi cuaca basah terus naik, akan ada cuaca cerah ya kayak gitu. Dan ternyata fakta lain adalah tekanan udara itu ada siklusnya ini katanya. Meteorologis pusing karena kok tekanan udara itu di daerah tropik di Indonesia ya, itu bisa naik turun. Puncaknya di 10 jam 10 apa ini? 10 pagi dan 10 malam setiap hari. Katanya ini tergantung matahari. Nah, ini berikutnya datanya. Nah, ini kita lihat sekarang. Ini di daerah pantai ya. Di daerah apa? Ya nggak tahu ada gunungnya atau enggak, tapi ini daerah pantai. Ini kelihatan kan puncaknya? Ada puncak sekitar jam 10, ini juga sekitar jam 10. Terlihat naik turun. Ini tekanan udara ini. Jadi jam ini 9 pagi, terus jam 12 pagi ini puncak. Jam 3 sore tekanan udaranya turun. Jam 6 sore termasuk paling rendah. Nah, ini kita lihat. Ini loh tekanannya milibar. Sampai minus 1,5. Yang satunya plus 1,5. Ini angka penting nih. Coba kita lihat yang tadi daftar minibar loh. Milibarnya. Ini loh lihat sendiri kan. Angkanya ini apa? 0,5 itu bedanya banyak ini. Lihat di suhu yang sama 1,14 1,52. Wah, beda angkanya banyak ini. Kalau besar tenaganya apa ini? Besar tekanannya itu padat udaranya itu banyak oksigennya itu bikin pembakaran kering karena bensinnya kurang. Ingat ini motor karbu sih ya sementara. Nah, penulis itu motornya bukan motor karbu yang penulis coba itu NMAX kan. Itu ini penulis sekitar jam 7 pagi. Bukan sih. Hampir jam 8 wis anggap aja di tengah-tengah ini. 0 milibar. Sementara itu yang ini paginya 0 milibar, sementara malamnya ini sekitar jam 6. Oh, paling rendah ternyata. Jadi tekanan udara pada waktu penulis coba itu waktu pagi tekanan udaranya lebih tinggi, waktu malam tekanan udaranya lebih rendah. Ini ya. Kalau motornya karbu, ini pasti waktu pagi tenaganya kurang, waktu malam tenaganya nambah. Karena waktu malam
tekanan udaranya paling rendah. Karena tekanan udara paling rendah, jumlah oksigennya rendah. Kalau jumlah oksigennya rendah, maka campuran bahan bakar dengan udara itu jadi lebih kaya. Kalau motornya karbu, kan suplai bensinnya tetap. Karena suplai bensin tetap, udara berkurang, otomatis jadi makin kaya, tarikan makin enak. Makanya itu sebabnya motor karbu tarikannya makin enak. Ya semoga nggak pusing ya penjelasannya penulis. Ini terlalu banyak teori lah. Pusing wis. Ini hubungannya bensin dengan tekanan udara. Jadi kalau lihat tekanan udara ini ternyata sangat besar pengaruhnya. Besar sekali pengaruhnya ya. Ya mungkin gitulah. Soalnya ini satuannya milibar tadi bar ya. lupa. Milibar 1/1000 ya, 1/1000 bar. Wis entahlah, pokoknya kayak gitu. Nah, kenapa kok motor injeksi itu sebaliknya? Motor injeksi itu ada sensor oksigen. Nah, sensor oksigen ya. Motor injeksi itu punya sensor oksigen, tujuannya adalah menyesuaikan udara secara otomatis. Jadi misalnya kalau oksigen kandungannya bertambah, dianggap terlalu irit, sama dia bensinnya ditambah. Jadi ketika malam hari tekanannya pusing soal itu. Pokoknya sistem injeksi itu akan merubah campuran bahan bakar tergantung dari O2. Bikin pusingnya ini yang campuran udara. Pokoknya teorinya kayak gitu. Jadi intinya ini kalau suhu makin turun, kepadatan udara makin meningkat, jelas. Sementara kalau makin lembab, tekanan udara makin kepadatan udara makin turun. Jadi kepadatan udara itu meningkat kalau suhunya turun atau kelembabannya turun. Satu lagi, kepadatan udara itu meningkat bila tekanan udara meningkat. Ini bisa dilihat masing-masing. Aduh, pusing. Dan tekanan udara itu berubah tergantung sama waktu hari. Ini tapi bedanya sedikit sekali ya. Nggak tahu lah. Wis pokoknya teorinya gitu, wes penulis pusing. Gitu aja. Terima kasih udah menonton. Semoga ya jadi agak ya tetap pusing ya. Ya maaf lah, gitu aja, penulis nggak bisa jelaskan banyak, cuma penulis kasih bahan mentahnya aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.